Baik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Nikolaus Randy Prastyadi, Magister Humaniora. Kali ini kita akan mempelajari pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Nanti akan kita bahas bersama di pertemuan kali ini. Pidato sendiri termasuk ke dalam bentuk wacana. Wacana adalah satuan gramatikal atau satuan kebahasaan tertinggi yang memiliki sebuah pokok pikiran yang utuh ya. Pidato itu termasuk ke dalam wacana tulis apabila masih berupa teks dan merupakan wacana lisan apabila sudah diperdengarkan di depan umum. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menyusun kerangka pidato persuasif, kemudian menyusun pidato persuasif, kemudian menyajikan dan pembahasan hasil telaah model, memahami penggunaan kalimat aktif, kata tugas, koesi koherensi, nominalisasi atau pembendaan, kemudian kosakata emotif yang meyakinkan pembaca. Berikutnya mengetahui struktur teks eksposisi, kemudian identifikasi ciri-ciri teks eksposisi. Kenapa kok teks eksposisi? Karena pidato itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Berikutnya menganalisis struktur model pidato persuasif, kemudian menganalisis ciri kebahasaan pidato persuasif. Berikutnya membangun pemahaman penyajian pidato persuasif, dan yang terakhir mengenal tujuan dan fungsi pidato persuasif atau di dalam teks eksposisi. Berikutnya definisinya, pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Logis itu masuk akal. Kemudian setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya pada acara syukuran keberhasilan tertentu seperti berhasil menjuarai lomba, lulus ujian, dan juga kesempatan lain yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Nah, itu juga termasuk pidato. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi, tadi sudah kita singgung bersama. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau meyakinkan pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Kemudian dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Tujuannya pidato persuasif itu meyakinkan audien untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli. Kemudian pidato persuasif merupakan salah satu cara efektif untuk mengubah audiensi. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil, namun dengan beberapa persiapan dan latihan, Anda semua dapat berpidato dengan hebat. Ada beberapa tipe teks eksposisi. Nanti akan kita bahas bersama apa saja tiga tipe teks eksposisi tersebut. Mari kita bahas. Tiga tipe teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Misalnya yang kita temui pada editorial surat kabar. Misalnya kalau di Tribun Jateng itu ada di halaman kedua, Suara Merdeka itu ada di halaman 5 atau 6. Kemudian berikutnya pidato politik atau kampanye. Itu juga sering kita dengar, daya persuasifnya supaya memilih calon A atau calon B. Nah, itu juga persuasif. Kemudian media cetak, baik majalah, kemudian teks informasi dalam buku, buku non fiksi, kemudian surat kepada editor di situ, pidato seperti yang akan kita pelajari kali ini, kemudian ceramah, kemudian mempertahankan hak hukum, khotbah dan sebagainya. Berikutnya
tipe yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya penggunaan bahasa persuasi pada iklan, poster, slogan yang kita temui sehari-hari. Di situ ada contohnya 10 langkah memiliki tubuh indah. Nah, itu digunakan untuk memikat pembaca atau pendengar. Kemudian tipe eksposisi yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Nah, itu untuk isu-isu lingkungan hidup. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Logis itu berarti masuk akal. Kemudian ada buktinya, bisa berupa data, bisa berupa fakta, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana memengaruhi pendengar, cara memersuasinya bagaimana? Yang pertama etika, menggunakan pendekatan etika. Kemudian yang kedua emosi. Emosi itu menggugah perasaan audiensi. Selama ini kata emosi itu diartikan sebuah perasaan marah, padahal bukan. Emosi itu bisa marah, emosi itu bisa sedih, emosi itu bisa gembira. Nah, jadi emosi itu macam-macam. Jadi menggugah perasaan pendengar. Kemudian yang ketiga memakai logika. Logika itu buat supaya masuk akal. Kemudian di sini ada menentukan mana contoh cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Ini di buku pegangan kalian ada, nanti bisa dicari, dianalisis di situ. Yang pertama, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, ini menggunakan logika. Kenapa kok logika? Karena di situ mengajak untuk berpikir logis. Coba pikirkan. Nah, di situ berarti memakai berdasarkan logika. Kemudian yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Nah, di situ menggunakan pendekatan etika. Kenapa kok etika? Karena seolah-olah penulis atau pembicara di situ mengatakan bahwa kita sudah paham. Nah, kita paham bahwa cadangan. Nah, itu berarti menggunakan pendekatan etika. Seolah-olah memposisikan pendengar sama-sama paham dengan penulis. Dan yang terakhir, yang ketiga, di sini daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, di situ menggunakan pendekatan emosi ya. Karena apa? Melibatkan pendengar atau pembaca seolah-olah anak cucunya atau hak anak cucunya dirampas. Nah, itu menggunakan emosi, menggunakan pendekatan itu. Itu tiga contoh yang menggunakan persuasi yang menggunakan etika, emosi, dan logika. Berikutnya, menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Nah, cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur. Yang pertama di situ merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Bisa berupa gambar, misalnya PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua atau yang B, hubungan dengan audiensi. Di situ menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi ya, seperti pendekatan emosional tadi. Seolah-olah memiliki nasib yang sama dan seterusnya. Kemudian yang C, kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun dan berdasarkan data. Jadi yang kita lakukan, kita utarakan itu harus sesuai data atau fakta. Jadi tidak mengada-ada. Jadi dapat dipertanggungjawabkan apa yang kita katakan.
Berikutnya yang D, tujuan. Kita harus menjelaskan apa harapan kita setelah pidato selesai. Nah, ajakan-ajakan kita tadi itu harus diuraikan. Berikutnya yang E, peta jalan. Katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Ide-pokok kita apa supaya audiens itu tidak bingung mencerna apa yang kita katakan. Berikutnya menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Yang kedua adalah isi. Nah, isi itu sangat penting. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis, dan dikenal audiens. Sumber terpercaya itu biasanya dari media cetak atau media elektronik, buku-buku, non-fiksi, dan seterusnya. Jangan menggunakan sumber-sumber dari internet yang informasinya belum tentu benar atau belum tentu valid ya, situ ya. Kemudian yang ketiga, penutup. Cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Nah, yang mengesankan itu ajakan-ajakan kita itu berkesan di hati para pendengar, itu ya. Berikutnya struktur isi pidato persuasif. Yang pertama pernyataan posisi, kemudian yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga pernyataan posisi. Penguatannya kembali ya yang ketiga ini. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi yang umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Nah, ada isu lingkungan, kemudian seorang yang berpidato itu pro atau kontra dengan isu tersebut. Nah, bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Kemudian simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Yang pertama pernyataan posisi dulu. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pertanyaan atau dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi, misalnya siapa yang akan diyakinkan, pendengarnya siapa, kemudian yang kedua apa yang akan diyakinkan, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka, kemudian apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas, dan lain sebagainya. Berikutnya tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti pakar, informasi statistik, dan lain sebagainya. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyerahkan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Mengapa kok dihindari? Harus jelas, tidak boleh menggunakan istilah yang ambigu. Misalnya genting, kata genting itu maknanya ada dua. Yang pertama gawat, yang kedua atap. Nah, atau kata bisa. Nah, bisa itu juga bermakna dua. Bisa yang berarti dapat dan bisa yang berarti racun. Nah, itu harus dijelaskan di situ. Kemudian urutan argumen tergantung menulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari yang lemah hingga yang paling kuat. Harus urut. Kemudian setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun berdasarkan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama. Nah, jadi harus utuh nanti di situ. Berikutnya penguatan pernyataan posisi. Yang pertama memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada, tinggi rendah, mimik itu raut muka, raut wajah ya, bahasa tubuh dan gestur. Jadi tidak boleh datar-datar saja, harus ada misalnya tentang proklamasi 17 Agustus ya, atau proklamasi kemerdekaan dengan kata merdeka ya. Merdeka itu harus dengan semangat merdeka, bukan merdeka. Nah, berarti itu ya, gesturnya, tinggi rendah nada, suara dan seterusnya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekadar berdasarkan emosi dan intuisi saja.
Berikutnya yang ketiga, tabel, diagram, foto, gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Biasanya sekarang pidato itu menggunakan PowerPoint ya, supaya sangat membantu apa yang dimaksud oleh pembicara, oleh orang yang berpidato, menggunakan bantuan visual seperti itu. Bisa juga cuplikan film atau iklan dan lain sebagainya yang menguatkan apa yang disampaikan orang yang berpidato tersebut. Kemudian unsur kebahasanya ini yang paling penting. Intinya ada di sini nanti, nominalisasi atau pembendaan. Kemudian yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang atau nama lainnya pronomina personal. Kemudian yang ketiga, kosakata. Seperti apa saja? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Ini nominalisasi itu dari kata nomina. Nomina itu kata benda ya. Nominalisasi digunakan saat kata benda dibentuk dari kata kerja, misalnya membangun. Membangun di situ kata kerja, dapat imbuhan me. Berubah menjadi kata benda apabila mendapat imbuhan pe dan an. Jadi pembangunan. Atau dapat akhiran an saja. Bangunan. Nah, bangunan itu juga kata benda. Kemudian di situ contoh yang lain, mendaur ulang itu verba atau kata kerja, kemudian berubah menjadi pendaur ulangan, itu menjadi kata benda, pean. Berhasil itu juga kata kerja, bisa juga kata sifat. Di situ berubah menjadi kata benda dengan imbuhan kean, menjadi keberhasilan di situ ya. Atau merintis, merintis itu kata kerja atau verba menjadi perintisan, itu menjadi kata benda juga. Atau tinggi, tinggi itu kata sifat, itu bisa berubah juga menjadi kata benda atau nomina, misalnya ditambahi dengan imbuhan kean, ketinggian. Nah, seperti itu contohnya. Berikutnya bentuk pasif dan kata ganti orang atau pronomina personal. Bentuk pasif itu misalnya menghentikan, dipasifkan menjadi dihentikan. Memungut berubah menjadi, kalau pasif, dipungut. Mematikan itu diubah menjadi bentuk pasif menjadi dimatikan. Jadi yang awalnya berubah menjadi di, seperti itu, sangat mudah. Berikutnya, unsur kebahasan berikutnya di situ ada kata ganti orang atau pronomina persona, misalnya aku, saya, hamba dan seterusnya. Ku itu tunggal, kemudian yang jamak ada kami, kami semua, kita. Kemudian persona kedua itu untuk orang lain, misalnya kamu, anda, kau atau mu juga bisa. Persona kedua jamak di situ kamu, kalian, kalian semua ya. Jamak itu berarti lebih dari satu orang. Pronomina persona orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau. Kemudian jamak mereka, mereka semua di situ. Bisa dicermati. Berikutnya kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Istilah teknis itu contohnya seperti ini. Misalnya akhir-akhir ini istilah teknis bidang kesehatan ya, kesehatan, ada pandemi COVID-19. Nah, itu istilah teknisnya apa? Misalnya work from home atau kerja dari rumah. Nah, itu istilah teknisnya. Ada pandemi ya. Kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya, itu istilah teknis bidang kesehatan akhir-akhir ini COVID-19 itu. Kemudian rantai kata itu sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan makna kata, antonim itu lawan makna kata. Kemudian serta rumpun kata yang saling berkaitan, makna seperti tanah, regenerasi, sumber daya alam dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kata benda abstrak. Kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata
teknis seperti spesies, genus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens seperti yang tadi, pendekatan emosi tadi menggunakan kata-kata yang bersifat emotif. Misalnya di situ penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah, dengan menggunakan pendekatan emotif di situ. Kosakata sendiri juga kita membahas tentang konjungsi. Konjungsi itu eh, kata hubung. Kata hubung ada banyak sekali, tapi jenisnya itu 3. Yang pertama koordinatif, yang kedua subordinatif, yang ketiga korelatif. Kalau koordinatif itu digunakan untuk kalimat majemuk setara, korelatif juga kalimat majemuk setara, subordinatif itu kalimat majemuk bertingkat. Ini pernah kita bahas, kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Bisa dicermati di situ. Untuk materi pidato yang juga termasuk eksposisi bisa kita akhiri sampai di sini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa unsur-unsur kebahasaan yang lain, materi-materi yang lain. Sampai jumpa, salam sehat selalu.